Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6553, Ujian Hidup dan Mati Melawan Jalan Sesat. Di dalam dunia susunan, Jie Tianran buru-buru mengeluarkan sebuah jimat dan mengintegrasikannya ke dalam susunan tersebut. Namun, ini bukan hanya tentang memperbaiki susunan pengamatan. Jie Tianran juga ingin memulihkan koneksi pengamatan dengan alam fana Laut Bunga. Sementara itu, di dalam alam fana Laut Bunga, orang-orang dari Sekte Penjara dan Istana Suci Tujuh Alam semuanya menatap Chu Feng dengan ekspresi tegang. Mereka menunggu keputusan Chu Feng. Chu Feng, kenapa kau tidak membunuh mereka saja? Terdengar suara Egi terdengar dari dalam roh dunia. Orang-orang itu berguna untuk saat ini. Namun setelah mengatakan itu, Chu Feng mengerutkan kening. Jie Tianran, si bajingan tua itu, benar-benar tidak mau menyerah. Ternyata Chu Feng menyadari bahwa Jie Tianran sedang berusaha memulihkan koneksi ke tempat ini dan susunan pengamatan. Chu Feng melirik anggota Sekte Penjara dan Istana Suci Tujuh Alam yang berusaha tampak tenang tetapi jelas-jelas ketakutan. Chu Feng menyusun sebuah rencana. Bajingan tua, karena Anda sangat ingin melihatnya, silakan Anda lihat. Memikirkan hal ini, Chu Feng diam-diam membuat segel tangan. Sesaat kemudian, susunan pengamatan di dalam dunia susunan tersebut yang memungkinkan orang untuk melihat dunia ini kembali normal. Sistem pengamatan telah dipulihkan. Tapi mengapa kita tidak bisa menghubungi mereka? Kapan kita bisa menjalin kembali kontak dengan penguasa tujuh alam? Para anggota Sekte Penjara semuanya menatap Jie Tianran. Ini akan memakan waktu, tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Namun, bahkan jika itu bisa dipulihkan, itu tidak akan mengubah apapun. Si binatang kecil Chu Feng itu kejam. Dalam situasi ini, aku khawatir baik keluargaku maupun anggota Sekte Penjara kalian tidak akan bisa lolos dari cengkraman Chu Feng, kata Jie Tianran. Sialan Chu Feng, mendengar hal ini, bukan hanya anggota Sekte Penjara yang mengertakkan gigi, tetapi bahkan anggota dan Istana Suci Tujuh Alam di dalam dunia susunan ini pun dipenuhi dengan niat membunuh. Lagi pula, bahkan seorang ahli Dewa Surgawi tingkat pertama pun merupakan kekuatan yang sangat besar bagi mereka. Jika mereka sampai tersingkir oleh Chu Feng dengan cara ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan Chu Feng? Namun saat ini, Jie Tianran memiliki beberapa keraguan, karena dia tahu bahwa mengamati pemulihan formasi besar itu tidak berarti bahwa metodenya berhasil. Seharusnya Chu Feng pulih dengan sendirinya. Mereka memulihkan susunan pengamatan tetapi tidak melanjutkan komunikasi dengan mereka. Dia menyadari bahwa Chu Feng mungkin memiliki beberapa rencana. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendongak ke langit. Posisi yang dilihat Chu Feng kebetulan adalah lokasi susunan pengamatan. Chu Feng sengaja memperhatikan mereka. Chu Feng tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke anggota Sekte Penjara. Semuanya, saya, Chu Feng, adalah orang yang sangat rasional. Aku tidak akan memprovokasi siapapun kecuali jika aku bertemu dengan orang-orang yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat serta melakukan perbuatan jahat. Namun, aku tidak akan begitu murah hati untuk membiarkan masa lalu berlalu begitu saja jika seseorang memprovokasiku. Jika seseorang ingin membunuhku, maka aku, Chu Feng, tentu saja tidak akan membiarkannya hidup. Setelah dia selesai berbicara, para penjaga penjara memancarkan niat membunuh yang kuat.
Niat membunuh yang meluap itu memicu badai yang menyapu seluruh dunia. Pada saat itu, semua orang di alam fana laut bunga merasa sangat putus asa. Mereka merasa waktu mereka telah habis, namun, yang mengejutkan mereka, Chu Feng tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya, dia membuka telapak tangannya, dan Feng Ling melayang keluar dari ruang susunan di telapak tangan Chu Feng. Feng Ling itu telah tertidur lelap, tetapi kondisinya yang menyedihkan masih terlihat. Kurasa kalian pasti sangat penasaran mengapa aku, Chu Feng, datang ke tempat artefak suci sekte penjaramu berada. Sebenarnya, semuanya berawal dari Zhao Feng. Untuk meningkatkan kemampuan kultivasinya, Zhao Feng telah mengumpulkan sejumlah besar harta karun alam yang langka, dan temanku Feng Ling juga diculik ke sini olehnya. Zhao Feng ini melihat temanku Feng Ling yang cantik, menjadi bernafsu dan ingin menikahi temanku. Ketika temanku menolak, Zhao Feng menjadi marah dan secara paksa mencabut garis keturunannya, berniat untuk memurnikannya hingga mati selagi dia masih hidup. Jika aku tidak datang tepat waktu, temanku pasti sudah menjadi tumpukan tulang dan meninggal di sini. Sekte penjara kalian terus mengatakan bahwa kalian bukanlah sekte jahat, melainkan diciptakan untuk memberi manfaat bagi dunia, tetapi orang-orang seperti Zhao Feng terus bermunculan satu demi satu. Kau sudah tahu sejak awal, namun kau memilih untuk membiarkannya daripada menghentikannya. Mereka jelas sekali memiliki kesamaan. Kau masih berani mengatakan bahwa kau tidak melakukan praktik jahat atau sesat? Chu Feng mengucapkan kata-kata ini. Sebagian besar orang di dalam dunia susunan itu tampak tanpa ekspresi. Di antara mereka yang dapat dipimpin oleh Chang Li, beberapa juga menunjukkan tanda-tanda malu. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam tindakan sekte penjara tersebut, mereka memang tidak mampu menghentikannya. Sungguh, hal itu mencoreng reputasi sekte penjara dan bertentangan dengan misi awalnya. Namun, aku, Chu Feng, tidak berada di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi dunia. Aku hanya mencari keadilan untuk temanku. Nyawa temanku sekarang dalam bahaya, dan hanya nyawa Zhao Feng yang bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, aku merasa kasihan padanya, aku memberimu kesempatan. Siapapun dari anggota sekte penjara dan dari Istana Suci Tujuh Alam, bantulah aku menyiapkan formasi. Kalian para anggota sekte penjara, bantu aku mengaktifkan formasi ini. Selama kalian bersedia membantuku, aku akan mengampuni nyawa kalian tanpa menyimpan dendam atas upaya kalian sebelumnya untuk membunuhku. Begitu Chu Feng mengatakan ini, banyak orang dari sekte penjara langsung angkat bicara. Chu Feng, apakah kau ingin anggota sekte penjaraku bekerja untukmu dan membunuh sesama muridku? Kamu sedang bermimpi. Segera setelah itu, seorang ahli roh dunia dari dan Istana Suci Tujuh Alam juga angkat bicara sambil tertawa dingin. Chu Feng, kau benar-benar bermimpi. Sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah memasang susunan sihir untukmu. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana rakyat mereka menanggapi Chu Feng. Baik Jie Tianran maupun Baili Sukong cukup puas. Jika kematian tak terhindarkan, namun setidaknya mereka meninggal dengan bermartabat dan terhormat, tanpa mempermalukan mereka. Chu Feng ini benar-benar ingin orang-orang dari sekte penjara saya bekerja untuknya. Dia benar-benar bodoh, Baili Sukong tampak meremehkan. Namun, pada saat itu, Chu Feng mendapat sebuah ide, dan seketika lebih dari 100 pancaran cahaya merah darah jatuh, menyelimuti mereka yang telah menegurnya. Pada saat itu, tanpa terkecuali, mereka semua mengeluarkan ratapan yang menyayat hati, retakan mulai muncul di tubuh mereka, dan kemudian darah deras menyembur keluar dari retakan tersebut.
Rasa sakit akibat tubuh mereka yang tercabik-cabik membuat mereka tak berdaya untuk menghina Chu Feng. Sebaliknya, mereka secara naluriah mengeluarkan lolongan menyedihkan. Ratapan itu begitu memilukan hingga membuat semua orang merinding. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang kejam, banyak dari mereka tidak berani menatap orang-orang yang tertindas oleh pancaran cahaya merah darah itu. Karena tubuh orang-orang itu hancur berkeping-keping, namun mereka masih hidup. Pemandangan mengerikan itu benar-benar menakutkan. Tuan-tuan, ada sesuatu yang perlu saya jelaskan kepada Anda. Apa yang baru saja kukatakan? Ini bukan diskusi dan ini adalah pemberitahuan. Setelah mengatakan itu, Chu Feng tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Mereka yang diselimuti oleh pancaran cahaya merah gelap itu semuanya musnah, tubuh dan jiwa mereka hancur, berubah menjadi darah. Pemandangan ini mengejutkan banyak orang. Mereka yang awalnya mengira diri mereka tak kenal takut dan bahkan ingin menghina Chu Feng kini gemetar ketakutan, tak mampu mengucapkan kata-kata yang ada di ujung lidah mereka. Saat kematian benar-benar ada di hadapanmu, kemudian mereka menyadari bahwa mereka pun takut akan kematian. Makhluk buas ini bahkan bukan manusia, aku akan mencabik-cabiknya. Melihat Chu Feng membunuh orang-orang itu menggunakan metode seperti itu, niat membunuh di dalam dunia susunan semakin meningkat. Tepat saat itu, tatapan dingin Chu Feng menyapu, baik itu para ahli kultivator alam dewa surgawi dari sekte penjara atau para spiritualis roh dunia, naga langit dari dan istana suci 7 alam. Tak seorang pun berani menatap mata Chu Feng secara langsung. Ngomong-ngomong, aku sudah memblokir susunan pengamatan dan istana suci 7 alam. Baik itu seseorang dari sekte penjara atau Jie Tianran dari dan istana suci 7 alam, mereka sama sekali tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di sini saat ini. Jika Anda mau, Anda bisa merahasiakan kejadian hari ini. Tuan-tuan, silakan berikan jawaban Anda sekarang. Aku hanya akan menghitung sampai 3. Mereka yang menolak, saya jamin mereka akan menderita kematian 100 kali lebih buruk daripada mereka yang sebelumnya. 100 kali? Setelah mendengar hal ini, semua tokoh berpengaruh di alam fana laut bunga begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas. Orang-orang itu berada dalam masalah besar. Bagaimana jika situasinya 100 kali lebih buruk? Itu pasti merupakan cobaan yang sangat kejam. Saat Chu Feng berbicara, dia mengangkat 3 jari dan mulai menghitung 1, 2. Dan hampir pada saat yang bersamaan, dia menarik 2 jarinya. Jelas sekali, mereka tidak memberi siapapun waktu untuk berpikir, mereka akan dibunuh. Jadi, tepat ketika jari ketiga Chu Feng hampir lepas. Saya bersedia. Pada saat yang sama, hampir 300 orang dari dan istana suci 7 alam dan sekte penjara angkat bicara. Aku juga bersedia, aku juga bersedia. Segera setelah itu, orang-orang yang tersisa menyatakan persetujuan mereka. Setelah melihat ini, dunia di dalam susunan itu kembali hening. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.